Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan materi kita tentang bagaimana kita menyikapi musibah untuk bagian ketiga ini. Bahwa selain kita harus ridho serta sabar, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan muhasabah diri. Ya. Kenapa? Sebab kemungkinan ya datangnya musibah itu adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat, karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah ya murka kepada kita karena perbuatan kita sendiri. Hal itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Ya. Allah berfirman, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Ya. Wa ya'fu an katsir. Wa ma asobakum, dan apa saja yang menimpa kalian, min musibatin, musibah apa saja yang menimpa kalian itu, fabima kasabat aidikum, maka itu disebabkan oleh apa yang kalian perbuat, ya, yang telah diperbuat oleh tangan kalian atau perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan dia banyak mengampuni atau memaafkan banyak dosa-dosa kalian yang lain. Ya. Itu ayatnya. Ya. Untuk menjelaskan ayat ini, Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya beliau, Taisirul Karimur Rahman, fi tafsir kalamil Mannan, beliau menjelaskan ya bahwa Allah mengabarkan annahu ma asabal ibad, ya, apa yang menimpa para hamba, min musibatin, dalam bentuk musibah, fi abdanihim, yang menimpa badan mereka, fisik mereka, ya, wa amwalihim, serta menimpa harta mereka menjadi ludes, ya kan, wa auladihim, dan anak-anak mereka, baik itu adalah anak biologis, anak betulan, ya, hasil apa namanya keturunan, maupun anak buah, ya. Wa fima yuhibbun, dan menimpa apa saja yang mereka cintai, ya, wa yakunu azizan alaihim, padahal semua fisik, harta, anak, dan apa saja yang mereka cintai itu menjadi sesuatu yang mulia bagi mereka, sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga bagi mereka, ya. Illa bisa babi ma qaddamathu aidihim minas sayyi'at. Itu semua terjadi tidak ada lain kecuali disebabkan oleh ya, keburukan atau dosa yang dilakukan oleh mereka, oleh tangan mereka lakukan maksudnya, ya. Wa anna ma ya'fullah anhu aktsar. Ya, akan tetapi yang diampuni, dimaafkan oleh Allah itu lebih banyak lagi sebenarnya. Fa innallaha
la yudhlimul ibad, karena sesungguhnya Allah itu tidak ingin berbuat zalim kepada hamba-hambanya, menganiaya hambanya. Allah itu maha pengampun. Tapi karena manusia ini keterlaluan, maka Allah turunkan bencana, turunkan musibah. Walakin anfusahum yadzlimun. Tapi manusia itulah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Karena keterlaluan. Ya. Maka Allah berikan musibah supaya sadar. Ya, untuk perbandingan penjelasan dari tafsir Al-Muyassar, ya, ulama-ulama Saudi membuat tafsir ringkasan seperti ini, ya. Wa ma asobakum, dan apa saja yang menimpa kalian, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, min musibatin, dalam bentuk musibah fi dinikum, yang berkenaan dengan masalah agama kalian. Ya, musibah yang berkenaan dengan agama ini mungkin, ya, kalau kita jelaskan hari ini, sekarang kita nggak bisa sholat, ya, di di banyak tempat nggak bisa sholat dengan standar yang normal seperti yang distandarkan oleh syariat, misalnya rapat, barisannya berjamaah, ya. Bahkan ada yang ditutup masjidnya, ya, dan sebagainya, ya, melaksanakan, ya, dakwah dihalang-halangi dan sebagainya, tidak bisa leluasa hari ini karena macam-macam, ya, bencana, ya, yang menjadi penyebabnya, musibah corona misalnya. Wa dunyakum, dan musibah yang menyangkut duniawi kita, duniawi kalian, duniawi kita, ya, dengan adanya corona, kemudian kita banyak di antara kita yang mengalami kesusahan, kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan yang lebih ngeri, seharusnya mereka ini tetap bisa berjualan, bahkan jualan ditutup, bukan hanya ditutup, jualannya dirampas. Ini namanya musibah dunia. Dan banyak lagi, ya. Fabima kasabatum, maka itu semua disebabkan oleh dosa kalian. Minadzunub wal atham, dosa-dosa yang kalian kerjakan, ya. Nah, tapi wa ya'fu lakum rabbukum an katsir minas sayyi'at. Tapi banyak sekali dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah, ya, sebanyaknya. Sehingga fala yu'akhidzukum biha, sehingga Allah tidak menindak, tidak menghukum, tidak, ya, mengazab dengan adanya dosa kalian tersebut yang sudah dimaafkan. Ya, di dalam tafsir Al-Wajiz, Profesor Wahbah Zuhaili, ya, memberikan penjelasan wama asobakum ayuhan nas, dan apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, min baliyadin, ya, baik itu apa bencana, ya, wasyiddatin, dan kesengsaraan, penderitaan, al-ghairihima, atau yang lain daripada itu, ya. Ya. Fabisababi ma jannathu aidikum, maka itu sebenarnya, ya, disebabkan oleh apa yang dilakukan itu sebagai buah, ya, tangan kalian, perbuatan kalian. Apa itu maksudnya? Adalah ma'asikum, ya, kalian bermaksiat, kalian durhaka kepada Allah, pada Tuhan dan Rasulnya, ya, durhaka, ya. Wa ya'fu an katsir, meskipun begitu Allah memaafkan, masih banyak yang dimaafkan dari minadzunub, dari dosa-dosa kalian, ya. Fala yu'aqibu alaihi, maka Allah tidak menghukum
terhadap akibat perbuatan dosa itu, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berdosa tapi juga kena dampaknya, ya. Wa ma yusibu ghairul mudznibin adalah fali raf'i darajatihim. Adapun musibah yang menimpa akhirnya juga menimpa orang-orang yang tidak berdosa, maka itu dalam rangka Allah mengangkat derajat mereka, ya. Mereka itu dengan diuji Allah supaya mereka bersabar, bisa mendapati hikmah bahwa ternyata yang sangat berkuasa ini memang Allah saja, nggak ada lain, seperti itu, ya. Ini tambahan supaya lebih lengkap lagi di dalam tafsir Al-Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis Sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum, ya. Ini tafsir ringkasan dari tafsir ini. Dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Beliau meringkas dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Beliau menyatakan bahwa dengan ayat ini adalah sababul masaib adalah al-isyan. Sebab datangnya musibah itu ya karena ada kemaksiatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, kedurhakaan kita kepada Allah. Maka ketika Allah berfirman wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu diartikan oleh Ibnu Katsir kemudian diringkas oleh Syekh Safiyur Rahman, mahma asabakum ayuhan nas, apa saja yang menimpa kalian wahai manusia, minal masaib, dari musibah-musibah yang ada, fa innama hiya an sayyi'atin taqaddamat lakum, ya. Maka sesungguhnya itu tidak ada lain adalah karena ya dosa-dosa yang diperbuat oleh kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah masih memaafkan banyak lagi dosa-dosa yang kalian perbuat. Ya, minas sayyi'at, dosa-dosa, fala yujazikum 'alaiha, maka Allah pun tidak menghukumnya. Bal ya'fu anha, bahkan sebaliknya Allah memaafkannya, ya. Nah, di sini wabil hadis as-sahih, di dalam hadis yang sahih disebutkan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, ma yusibu al-mu'mina min nasabin wala wasabin, dan apa saja yang menimpa orang yang beriman, min nasabin wala wasabin, baik itu adalah bencana, penderitaan, wala wasabin maupun penyakit, wala hamin, apakah itu sesuatu yang menyedihkan, membuat gundah gulana, wala hazanin, sesuatu yang membuat menyedihkan, illa kafarallahu anhu biha min khotoyahu. Ini dalam rangka Allah menghapus dari hamba ini, ya, dengan adanya musibah tersebut, ya, dosa-dosanya. Hatta syauka yusakuha, sampai misalnya duri yang menusuk dalam diri kita, itu adalah dalam rangka mengurangi dosa-dosa kita. Itu harus kita syukuri juga, ada hikmahnya lah, ya. Warawa al-Imam Ahmad an Muawiyah, al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Muawiyah, ya, wa ibnu Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in yusibul mu'min, tidak ada sesuatu pun yang menimpa diri orang-orang yang beriman, fi jasadihi, yang menimpa fisiknya, jasadnya, tubuhnya, dirinya,
yu'zihi, yang membuat dia sakit, membuat dia menderita, illa kafarallahu ta'ala anhu bihi min sayyi'atihi. Maka itu tiada lain adalah supaya Allah itu menghapus dosa-dosa darinya dengan adanya musibah tersebut, ya. Ini untuk orang-orang yang tidak bermaksiat tapi terkena dampaknya juga, ya. Begitu juga Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW itu, ya, bersabda, ya, idza kathurat dzunubul abdi, ketika dosa-dosa hamba itu sudah begitu banyak, walam yakun lahu ma yukaffiruha, kemudian tidak ada apa yang menjadi alasan untuk menghapus dosanya, maka ibtalahu Allah Ta'ala bil huzni yukaffiruha. Maka Allah itu memberikan cobaan kepada dia, memberikan bala kepada dia dengan adanya kesedihan, ya, dengan bencana itu kemudian merasa sedih sekali. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosanya yang dia lakukan itu. Itu juga bentuk kasih sayang Allah juga sebenarnya, kita diingatkan supaya sadar. Mungkin ada dosa kita, perbuatan kita. Nah, seperti itu. Jadi boleh jadi musibah yang menimpa kita itu adalah karena perbuatan dosa kita sendiri. Karenanya kita perlu untuk bermuhasabah, perlu introspeksi diri. Apa sebenarnya kesalahan kita? Jangan-jangan memang dosa kita semua sudah terlalu banyak. Maka Allah hukum kita dengan diturunkannya bencana. Ya. Dosa apa? Ya, dosa kita meninggalkan perintah dan larangan Allah. Kita langgar, kita tinggalkan perintah Allah, kita langgar larangan Allah. Ya. Ya, banyak bermaksiat kita dan banyak durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kita meninggalkan, ya, ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tidak lagi menjadi pedoman hidup kita. Kita ini sudah menurutkan, ya, ajaran setan, ya, dalam bentuk setan manusia maupun jin. Setan manusia yang membuat aturan-aturan yang sebenarnya itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kita gampang saja menyembelihkan syariat Allah dan Rasulnya. Kita tidak mau tunduk dan taat kepada syariat Allah dalam mengatur dan menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita sepertinya nggak butuh kepada syariat Allah. Ya. Kita menghina para rasul dan para nabi Allah. Kita menzalimi orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Kita perlakukan mereka dengan kezaliman kita, dengan ketidakadilan kita, kesewenang-wenangan kita. Kita bertindak sewenang-wenang dan zalim ketika kita diberi kekuasaan oleh Allah SWT demi mementingkan diri sendiri, maka kemudian kita tega untuk merampas, merampok, korupsi, ya, penyamun, menipu, menindas, menggilas. Ini kan dosa-dosa yang kemudian Allah murka kepada kita, ya. Sudah ditunjukkan bahwa dengan, ya, kita merasa mampu mengatasi hidup ini dengan cara kita sendiri, Allah tunjukkan bahwa nggak ada apa-apanya diri kita ini kalau nggak mau nurut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu mungkin penjelasannya. Semoga kita ini kembali, ya, mawas diri, introspeksi. Mari kita bertobat kepada Allah SWT. Kita kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian untuk materi yang ketiga ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.